Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Jumat Agung untuk kalian yang merayakannya ya. Jadi untuk hari ini kan libur nasional dan juga secara di seluruh dunia ya, rata-rata Jumat Agung ini libur. Jadi di bursa Amerika pun juga libur ya untuk hari ini seharusnya. Jadi saya akan mengupdate pergerakan Nasdaq dan juga US 10-year bond-nya ini yang diperdagangkan kemarin malamnya ya. Oke, jadi kita ketahui ya kalau kita dari minggu-minggu lalu kita ketahui bahwa US 10-year bond ini terus mengalami kenaikan ya. Awalnya saya sempat menganalisa kemungkinan besar US 10-year bond ini akan mengalami penurunan, tetapi ternyata false negatif ya. Saya pikir awalnya saya kira dia mau turun, tapi ternyata enggak ya. Kita lihatnya dari sini, waktu dia mencapai titik yang lebih tingginya sekitar pernah nyentuh sampai 1,6an. Terus kita lihat bahwa dari histogramnya pun ini menunjukkan pelemahan ya saat dia menaiki lebih tinggi ya. Kita lihat di sini histogramnya di sini 0,24 dan di sini 0,017 ya. Nah, dengan harganya makin naik, histogramnya makin kecil. Nah, tetapi ternyata pas dia sempat turun, tapi dia langsung mantul kembali dan mencetak level yang jauh lebih tinggi lagi ya. Rekornya ini bahkan pernah menyentuh hingga 1,70-an, 76 atau 74 ya. Jadi ini emang naik tinggi banget, sehingga kalau kalian lihat dari pergerakan bursa kita pun banyak asing yang keluar ya. Soalnya pasti mereka lebih mending menaruhkan dananya di US 10-year bond ini yang saat ini sedang mengalami kenaikan yang pesat. Nah, tetapi dari perdagangan kemarin kita ketahui bahwa US 10-year bond ini mengalami koreksi yang cukup besar ya, minusnya hingga minus 4,15% nih, kalau kalian lihat ya dari grafiknya ya. Jadi apa yang kita bisa antisipasi ya dari ini ya. Soalnya kalau kita lihat dari MACD-nya pun, ini kita lihat ya bahwa saat harganya dia terus menanjak ya, ini sudah menunjukkan divergence tapi dia gagal false negatifnya ya. Terus ternyata dia nanjak lebih tinggi lagi, tetapi MACD-nya pun terus mengalami penurunan ya. Cukup jelas ya ini dari sini, terus dia makin melemah, terus pas dia mencapai level 1,7 pun, ini MACD-nya bahkan 0,007. Dari garis MACD-nya pun juga menunjukkannya harganya makin tinggi, plato atasnya ini harganya makin tinggi, tapi garisnya pun dia tidak menunjukkan ketinggian yang lebih tinggi ya, jadi sudah mulai datar. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan, dan saat dia mencapai, dia koreksi terus dia loncat lagi ya, mencapai level yang cukup mirip atau bahkan lebih tinggi sedikit. Ini bahkan MACD garisnya pun sudah mengalami penurunan ya. Jadi harganya dia datar atau naik dikit, tapi garis MACD-nya sudah mengalami penurunan. Kalau kalian lihat dari stokastik pun juga sama ya. Ini stokastiknya di sini, terus pas dia mencapai level yang sama atau bahkan naik lebih tinggi dikit, ini stokastiknya jauh di bawahnya ya. Nah, jadi dengan tanda ini sih sebenarnya sudah menunjukkan ada tanda-tanda pelemahan, dan ternyata pas pada kemarin pun ini menunjukkan koreksi yang cukup dalam ya. US 10-year bond-nya mengalami koreksi hingga minus 4,15%. Nah, jadi karena ini kita pakai time frame per day ya, dan kita juga sudah melihat ada tanda-tanda bearish divergence dari US 10-year bond-nya nih. Kalau menurut saya ini antisipasinya sih US 10-year bond ini akan mengalami stop tren naiknya dan mungkin akan mengalami penurunan ya kalau menurut saya. Soalnya kan MACD bearish divergence ini adalah suatu trend reversal pattern yang dimana awalnya dia dari uptrend, kemungkinan besar dia berhenti trend uptrendnya dan mungkin mengalami fase downtrendnya ya. Itu yang mungkin kita perlu antisipasi dari pergerakan US 10-year bond-nya. Oke, selanjutnya kita akan bahas pergerakan Nasdaq kemarin ya. Oke, jadi untuk pergerakan Nasdaq ini kemarin ini naiknya cukup pesat ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ini bahkan seperti open gap, dia open gap terus dia naik, terus bahkan dia terus tertahan di zona hijaunya ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ya, ini open gap terus tertahan di atas ya. Ini kalau kalian lihat dari MACD yang pun ini juga melesatnya agak loncat ya. Ini dari awalnya minus 0,5 langsung plus 23,9. Jadi kemarin itu pergerakan Nasdaq ini cukup menarik, soalnya dia kayak open gap terus berhasil bertahan dengan kenaikan yang cukup besar ya, 1,76%.
Jadi kalau menurut saya mungkin dengan bursa Amerika mulai menghijau dan US 10-year bond-nya mulai ada apa bearish divergence ya. Jadi kita mungkin antisipasi US 10-year bond-nya mengalami penurunan, bursa Amerika pun juga mengalami kenaikan. Mungkin kita bisa antisipasi ini menjadi kabar baik ya untuk kita ya. Mungkin IHSG minggu depannya bisa mengalami kenaikan dengan pendorongan sentimen positif dari ini ya. Soalnya kan pergerakan IHSG dan 10-year bond ini biasanya berbalik ya. Kalau misalkan US 10-year bond-nya naik, IHSG kita turun. Tapi kalau US 10-year bond-nya dia menurun, kemungkinan besar IHSG kita akan naik. Juga kita lihat ya, bursa luar juga mulai mengalami kenaikan. Jadi mungkin bursa kita juga akan mengalami kenaikan yang sama ya. Harapannya sih seperti itu. Oke, jadi untuk pergerakan Nasdaq ini dan juga oh ya, kita mungkin langsung bahas juga kali ya Dow Jones ya. Dow Jones juga mirip ya sama Nasdaq, tapi Dow Jones ini naiknya nggak terlalu tinggi ya dibandingkan itu ya. Tapi ini juga menjadi hal yang positif ya, soalnya kalau beberapa orang mungkin mereka lebih suka mempantau Dow Jones, soalnya ada yang bilang pergerakan Dow Jones itu lebih mirip sama pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi untuk Dow Jones ini kemarin ini juga mengalami kenaikan plus 0,52%. Jadi menurut saya mungkin kita bisa antisipasi IHSG kita minggu depan mungkin akan mengalami kenaikan atau sudah mulai berhenti turunnya ya. Itu sih harapan optimismenya ya. Tapi saya tetap memberikan kalian harus tetap berwaspada ya, soalnya ini IHSG kita baru saja tembus support. Terus ada kasus BPJS ya, dana BPJS yang akan ditarik dari bursa saham, bukan ditarik secara keseluruhan sih, kalau tahu saya itu hanya dikurangkan, tapi itu pun juga kita tahu ya, dana BPJS itu sangat besar, jadi kalau diturunkan pun itu pasti akan berdampak sangat besar kepada bursa kita. Gitu. Jadi kalau bursa luar udah mulai hijau, tapi kalian tetap harus antisipasi untuk pergerakan IHSG kita ya. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas dari pergerakan nikel ya. Soalnya ini cukup menarik, saya pantau ya. Jadi kemarin itu nikel ini sempat pembukaan minus ya, minus 0,5. Ini kalau kalian, sebentar ini agak sulit dilihatnya. Tapi intinya kalau kalian lihat nih shadow-nya nih, dia sempat ke bawah ya. Jadi waktu perdagangan kemarin tuh nikel sempat merah dulu, tetapi pas besoknya ya saya pantau lagi ternyata nikel future-nya ini mengalami kenaikan yang cukup besar ya, hingga plus 1,58%. Nah, nikel ini udah dari kemarin mengalami kenaikan ya, kalau kalian lihat di sini. Kemarin itu 2 hari yang lalu itu nikel mengalami kenaikan 1,05%, dan kemarinnya lagi mengalami kenaikan 1,58% ya. Jadi sudah 2 hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan besar ya untuk level komoditas ya. Nah, jadi seperti yang saya waktu itu sebelumnya pernah analisa ya dari video saya sebelumnya, itu mungkin saya akan taruh di bagian kanan ini untuk sebagai bahan review saja. Tapi kita lihat bahwa dengan time frame per 4 jamnya kita biar lebih jelas. Nah, jadi ini kita lihat bahwa sebelumnya kan saya bilang ya bahwa nikel ini sedang memberikan pattern descending triangle yang kemungkinan besar mungkin akan melanjutkan fase downtrend-nya. Tetapi ternyata dia tidak jadi turun, tapi mengalami kenaikan ya. Jadi descending triangle pattern-nya pun tidak terkonfirmasi ya. Nah, ini pun juga menurut saya didukung dengan pergerakan dari teknikalnya ya. Kita lihat bahwa pergerakan nikelnya ini cenderung stagnan atau bahkan melemah ya, dengan ketinggian yang terus mengalami pelemahan hingga volatilitasnya semakin kecil di bagian ujung ini. Kita lihat bahwa dari garis MACD pun mengalami kenaikan. Jadi ini kita lihat bahwa harganya cenderung stagnan atau di level yang sama, tetapi MACD-nya sudah mengalami kenaikan ya. Itu juga ini juga menjadi ciri khas dari suatu MACD bullish divergence ya. Oke, sebentar. Ini saya ganti dulu ke money flow index-nya. Nah, jadi untuk money flow index-nya pun juga sebenarnya menunjukkan yang sama ya. Seiring harganya dia nyentuh di sini, terus dia pelan-pelan dia mulai melemah lagi, bahkan pernah jeblos lebih dalam lagi ya. Tetapi kita lihat bahwa money flow index-nya dari yang sebelumnya di sini ke sini itu titik rendahnya lebih tinggi ya. Kita lihat ya. Jadi dari money flow index dan juga MACD-nya pun juga menunjukkan tanda-tanda bullish divergence, sehingga waktu dia mulai menunjukkan descending triangle pattern ini sih saya cukup punya harapan bahwa
mungkin tidak terkonfirmasi. Dan ternyata benar ya nikel kita berhenti turun, dan saat ini pun dia kalau kita lihat ya ini pelan-pelan dia menanjak ya. Kemungkinan besar kalau menurut saya nikel mungkin akan menanjak untuk ngetes level resistennya ya di sekitar sini. Kalau misalkan nikel berhasil break resisten ini membuka ruang untuk nikel melanjutkan fase uptrendnya untuk menguji resisten selanjutnya, dan kemungkinan besar menyentuh level tertingginya dia sebelumnya ya. Nah, jadi untuk nikel ada kabar baiknya ini dari minggu ini ya, kita antisipasinya untuk minggu depannya saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia mungkin akan mengalami kenaikan ya. Nah, mungkin sebelum saya bahas emiten-emitennya, saya ingin mau nanyakan ya, soalnya kalau saya pakai TradingView ini nikelnya kan naik 1,58% ya. Tetapi kalau kita lihat dari website lainnya, contohnya nih misalkan kita lihat investing.com ya, soalnya beberapa orang biasanya mengacu kepada investing.com untuk pergerakan harga nikel future. Tapi ini kalau kita lihat di sini nikel future-nya dia nggak menunjukkan pergerakan ya. Tapi nilainya sih cukup mirip sih, 1201 ya. Kalau di sini kita lihat nikelnya nih saat ini di level 1211. Jadi 11-12, tapi pergerakannya tidak terlalu sama ya. Mungkin kalian bisa tulis di comment section biasanya untuk pergerakan nikel kita mengacu kepada standar apa ya. Nah, terus biasanya kita juga lihat nih kalau saya biasanya kadang-kadang juga lihat di sini ya. Nah, kalau di sini pun menunjukkan minus 0,6 ya. Nah, jadi ada perbedaan di beberapa website dari pergerakan nikel. Nah, jadi mungkin kita bisa diskusi aja kira-kira baiknya dengan chart apa dan juga website apa untuk kita mengacu pergerakan harga nikel ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung bahas emitennya untuk Antam ya. Soalnya kan kalau kita lihat dari TradingView, kita lihat bahwa nikelnya mengalami kenaikan ya. Apakah ini menjadi dorongan untuk saham-saham nikel kita minggu depannya bisa mengalami kenaikan? Nah, kita lihat ya dari pergerakan Antam. Sebentar. Nah, sebenarnya kalau Antam ini seperti yang di video saya sebelumnya, ini juga sebenarnya menunjukkan bullish divergence ya. Kita lihat bahwa penurunannya ada di sini, terus dia turun lebih dalam lagi ya. Kita lihat di sini, turun di sekitar sini, dan dia turun lebih dalam lagi. Tetapi MACD-nya nih justru naik ya. Sebentar. Nah, biar lebih jelas ya, jadi ini harganya dia semakin turun, tetapi MACD-nya dia naik. Money Flow Index-nya pun juga naik. Ini jadi dari MACD dan juga Money Flow Index-nya ini sudah menunjukkan bullish divergence ya dari pergerakan harga Antam. Jadi kalau menurut saya dengan ada tanda tanya ini, menurut saya Antam sudah mungkin berhenti turunnya dan mungkin akan mengalami tren kenaikan ya. Soalnya ini kan pattern trend reversal, dan waktu itu sih pernah ya emang sempat naik tinggi, tapi ternyata langsung koreksi lagi, jadi langsung gagal bertahan di level supportnya. Dan saat ini Antam sedang berkonsolidasi di zona ini ya, di zona yang resist dan juga supportnya. Nah, dengan pergerakan nikel yang cukup naik ya, mungkin kita bisa antisipasi pergerakan Antam akan mengalami kenaikan ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebentar, kalau kita lihat dari Bollinger Band ya, nah ini sebenarnya kalau kita lihat ya Bollinger Band-nya ini sebenarnya sudah mulai dari awalnya dia volatilitasnya sangat tinggi, ini sekarang Bollinger Band-nya sudah mulai mengecil ya. Nah, tapi ini belum ada tanda-tanda Antam ini mau rally, mau naik pesat. Soalnya kalau kita lihat dari pergerakannya pun ya, ini Antam harganya selalu tertahan di bawah MA20 ya, yaitu garis merah ini ya. Saat dia turun kembali, terus saat dia sempat naik di atas MA20 terus tertahan lagi, dan saat ini harganya pun selalu di bawah MA20. Nah, kita juga lihat dari Bollinger Band-nya pun ini masih tidak ada tanda-tanda dia melebar ya. Soalnya kalau biasanya breakout itu Bollinger Band-nya mulai breakout dan disertai dengan pergerakan candle yang nembus di antara upper band-nya atau lower band-nya. Nah, jadi kalau menurut saya Antam ini masih kayak antang nggak terlalu geraknya, masih kayak berkonsolidasi aja di sekitar MA20 ini. Jadi mungkin harapannya ya untuk minggu depan mungkin ada mulai pelan-pelan ada kenaikan ya. Targetnya sih kalau menurut saya Antam mungkin akan menguji resisten di 2330 dulu ya. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja dengan saham Inco ya. Jadi Vale Inco ini nih pergerakannya juga mirip ya sama Antam ya. Soalnya kalau kita lihat ya, ini dia turun di sini, terus dia turun lebih dalam lagi, tetapi
MACD-nya dia justru naik ya. Jadi emang sudah ada tanda-tanda bullish divergence. Jadi pergerakannya pun juga sama, dia naik dan saat ini mengalami konsolidasi ya. Jadi Bollinger Band-nya sudah mulai tipis kembali dan harga terus tertahan di MA20. Nah, karena itu menurut saya ya kalian untuk kalian yang pegang saham Inco ya kalian mungkin bisa antisipasi dari pergerakannya Antam juga ya. Walaupun kita ketahui bahwa sebenarnya pergerakan Antam ini biasanya lebih tinggi ya daripada Inco ya gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas TINS. Jadi untuk hari ini kita bahas saham trio macan kita ya. Oke, saya ganti money flow index. Nah, jadi untuk TINS, ini seperti yang tadi kita lihat ya, komoditas TINS kalau dari investing.com ini saat ini sih mengalami koreksi ya minus 0,15%. Jadi beda sama pergerakan nikel, tetapi kalau kita ketahui ya pergerakan TINS ini biasanya mirip sama pergerakan Antam dan Inco. Jadi kalau misalkan nikelnya naik dan Antam mungkin akan mengalami kenaikan, ya harapannya mungkin TINS juga akan melakukan yang sama. Nah, TINS ini sebenarnya juga sudah menunjukkan bullish divergence ya, sama seperti Antam dan Inco. Nah, kita lihat di sini ya, saat harganya dia terus mengalami penurunan ya, ini kita lihat garis MACD-nya. Di atas ya, kita lihat ya dari garisnya dia turunnya di sini, garis keduanya itu di sekitar sini ya. Jadi garisnya ini naik, tetapi harganya turun. Iya, ada bullish divergence ya dari pergerakannya harganya dan juga MACD-nya. Sama dari money flow index ya. Dari dia di sini, terus money flow index-nya bahkan di sini lebih tinggi ya. Jadi money flow index dan juga MACD-nya sudah menunjukkan bullish divergence dari pergerakan TINS. Dan saat ini sedang menguji level supportnya kembali ya. Nah, kalau menurut saya sih, kalau kita lihat sini sebenarnya money flow dan juga MACD-nya, garisnya ini kita lihat ya. Saat harganya dia mencapai level yang sama, garisnya pun ini masih di atasnya ya. Jadi ini menurut saya TINS ini sudah menunjukkan pemberhentian dari penurunan. Kalau menurut saya ya, ini benar-benar menguji level supportnya, ya kita pantau aja. Kalau misalkan minggu depan TINS berhasil mantul, ya mungkin bullish divergence dari MACD dan money flow index-nya terkonfirmasi, dan kemungkinan besar TINS sudah berhenti turun untuk mengalami konsolidasi atau bahkan mengalami tren kenaikannya ya. Jadi kalian pantau aja untuk pergerakan TINS untuk kedepannya ya, gitu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.